Iman yang pernah Tuhan berikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu, Tuhan akan berikan kepada saudara pagi hari ini. Mulai hari ini buka kedua tanganmu di dalam nama Yesus. Salah hitungan yang ketiga. 1. Siapkan hatimu, siapkan iman dengan iman. 5.000 dan 3 sesi kita dapatkan untuk guru-guru. Waktu hari libur kemarin kita pergi ke Trawas, meeting, berdoa. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya hari ini diberikan tema tentang tahan uji. Saudara, ada banyak sekali dalam hidup kita melihat bahwa ujian demi ujian datang dalam hidup kita. Dan kadang-kadang di tengah ujian itu, kita merasa seperti sudah diambang batas kemampuan kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan seperti tidak adil atau tidak membela kita. Kadang-kadang kita merasa Tuhan seperti tidak sayang kepada kita. Tetapi di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar percaya bahwa Dia Allah yang setia. Dia tidak meninggalkan ciptaan tangannya sendiri, yaitu kita. Dia mempunyai rencana yang besar dan Dia sedang meletakkan dasar-dasar yang baru dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Kita lihat di Yeremia 31 ayat 1 sampai ke 5. Saudara, kita tidak akan baca seluruhnya, tetapi saya akan coba terangkan beberapa ayat demi ayat. Ayat pertama dikatakan, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, di ayat ini dikatakan
bahwa Tuhanlah sendiri yang menjadi jaminan atas hidup kita. Bahkan dia berkata dia menjadi jaminan atas seluruh keluarga kita. Dia berkata, aku menjaminkan diriku sendiri. Aku memberikan diriku sendiri yang bertanggung jawab atas seluruh hidupku. Bahkan beberapa hari yang lalu saya membaca cerita bahwa Tuhan sendiri berkata bahwa Dia Allah yang merancangkan hidup kita sampai kepada kekekalan. Dia Allah yang tahu betul di titik mana kita akan bergulat dengan sangat, bahkan mungkin di titik mana kita akan gagal dan jatuh. Dia Allah yang tahu, bahkan Dia bukan Allah yang merancangkan kejatuhan, tetapi Dia Allah yang tahu kita ini debu. Dia Allah yang mendukung kita, Dia menopang kita sedemikian rupa sampai kita melihat perjanjian kekalnya, jaminan dirinya sendiri itu ada benar-benar terhadap hidup kita dan seluruh keluarga kita. Saudara, yang berikutnya di ayat kedua dikatakan, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, pada ayat kedua dan ketiga kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang membuat kita mendapat kasih karunia di padang gurun. Saudara, padang gurun seringkali buat kebanyakan orang adalah satu tempat yang tidak punya pengharapan, tidak menjanjikan apa-apa, kering, gersang, kering kerontang. Dan kita bahkan tidak bisa menemukan banyak hal seperti kalau kita di taman buah-buah atau kebun buah-buahan. Dan kita berkata, Tuhan, engkau tidak ada bagiku, engkau enggak menyediakan semua yang aku butuhkan. Saudara, waktu saya baca ayat ini, Tuhan bahkan berkata beberapa orang Kristen, waktu mereka ada di padang gurun, mereka adalah orang-orang yang berteriak mencari istirahat bagi dirinya. Mereka berkata, aku kesakitan, tolong aku ini kurang kasih sayang, aku ini kurang uang, aku ini kurang perhatian, aku ini butuh pertolongan, butuh jawaban dengan segera. Padahal kalau mau direnungkan benar-benar, kita tahu bahwa ada banyak kali kesalahan, ada banyak kali kita harus bayar harga. Tetapi kita terlalu cepat, terlalu takut, terlalu sakit, dan kita kemudian mulai menyalahkan Tuhan di dalam segala kesulitan yang kita alami. Saudara, waktu saya pelajari tentang padang gurun, ada yang menarik sekali. Tuhan cerita tentang padang gurun. Saudara, tumbuhan di padang gurun ada beberapa macam. Salah satunya pohon korma. Saudara, kalau mau tahu, pohon korma itu di semua tempat pohon korma itu adalah pohon yang dengan buah yang sangat manis rasanya. Pohon ini tumbuh di padang gurun. Ada yang menarik dari proses penanamannya dan pertumbuhannya. Saudara, benih biji pohon korma ini, buah korma ini, oleh semua petani korma, saya baca kesaksiannya, saya baca artikelnya. Jadi petani korma ini akan menaruh buahnya itu di dalam tanah. Bijinya di dalam tanah. Kemudian ketika dia menaruh bijinya di dalam tanah, dia harus menaruh di atas bijinya itu sebuah batu besar. Tujuannya apa? Ternyata proses pertumbuhan biji kurma ini sangat menarik dan istimewa. Dia bukan seperti pohon kebanyakan dan menumbuhkan batang ke atas. Tetapi karena dia tanaman yang ditanam di padang gurun, maka dia harus akarnya tumbuh ke bawah. Sedalam apa? Sedalam dia bertemu dengan yang namanya sumber mata air. Akarnya akan menerobos, mau 1 meter, 2 meter, 3 meter, dia terus akan menerobos sampai ke bawah, menembus sampai bertemu dengan sumber mata air. Begitu dia bertemu dengan sumber mata air, maka akarnya mulai ke samping, kanan dan kiri. Dan dia membuat sebuah dasar yang sangat kuat, sebuah cengkraman yang sangat kuat, sebuah daya tahan yang sangat kuat di dalam, di bawah, di dasar tanah yang bahkan orang tidak lihat. Kemudian setelah begitu kuat, kemudian akarnya, batangnya mulai tumbuh ke atas. Saudara, persoalan ke atas ini bukan cuma sekedar tumbuh ke atas. Dia harus punya kemampuan yang begitu rupa untuk menembus batu yang tadi ditaruh di atas biji ini.
Dia harus mampu menembus dan menghancurkan batu ini. Baru kemudian tumbuhannya akan muncul di permukaan tanah. Kemudian batangnya, kemudian bunganya, kemudian daunnya, dan akhirnya buahnya. Saudara, pohon kurma ini bahkan dikatakan oleh begitu banyak peneliti. Mereka berkata badai sebesar apapun di padang gurun tidak akan pernah sanggup membuat pohon kurma ini runtuh dan tumbang. Dia hanya akan melenting, tetapi pohon kurma ini akan bertahan di tengah badai seperti apapun. Saudara, kadang-kadang kita menjadi orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Dia tidak peduli, dia tidak menolong kita dengan segera. Bukan karena dia jahat, tetapi dia sedang menanam sebuah dasar yang kuat. Dia sedang menancap dan menyiapkan sebuah ketahanan yang begitu rupa di dalam batin kita, di dalam hidupmu, di dalam hatimu, di dalam caramu berpikir, di dalam caramu merenungkan segala sesuatu yang kau lihat dan kau dengar, di dalam caramu menghadapi kesulitan hidup, di dalam caramu bersyukur, di dalam segala sesuatu. Banyak orang berkata, kenapa aku kesulitan keuangan? Kalau engkau hari ini diizinkan Tuhan, uang serba pas-pasan dan mepet, engkau berkata bahwa Tuhan, kenapa aku harus kesulitan seperti ini? Tapi kalau engkau mengucap syukur, sebenarnya itulah saat Tuhan sedang meletakkan dan menanam. Tuhan sedang merangkai sebuah dasar iman, dasar ucapan syukur, dasar yang membuat engkau satu hari dipercayakan Tuhan menjadi bendahara, dipercayakan Tuhan untuk berkat yang besar. Hatimu tidak akan mudah mencintai mamon. Saudara, kalau hari ini engkau bergulat bertahun-tahun dengan yang namanya sakit penyakit, dengan yang namanya kekurangan, kelemahan, jatuh bangun dalam dosa, dan engkau berkata engkau frustasi dengan itu, engkau berkata kenapa Tuhan tidak dengan mudah menjentikan jari, dengan mudah tiba-tiba merubah saya menjadi manusia lain. Tuhan sedang berkata bahwa biarkan aku menanam dasar yang kuat untuk engkau melihat keajaiban, untuk engkau melihat penyertaan Tuhan, untuk engkau melihat tangan Tuhan menyembuhkan engkau hari demi hari. Dan satu saat ketika engkau sembuh, satu saat ketika engkau lihat engkau menjadi begitu kuat, Alkitab berkata, ingatlah pada saat engkau menjadi kuat, engkau harus menolong yang lemah, engkau harus menolong saudaramu yang jatuh, engkau harus menolong saudaramu yang berkekurangan. Dan Tuhan berkata, kalau kita tidak pernah melewati fase padang gurun ini, kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan membangun dasar dan demi dasar, lapis demi lapis, bangunan demi bangunan dalam hidup kita. Dan kita akan melihat sebuah bangunan yang kokoh, diterpa masalah seperti apapun, difitnah seperti apapun, diisukan seperti apapun, keadaan boleh sangat pesimis, bahkan orang berkata sangat tidak menentu, tetapi kita akan melihat tangan Tuhan yang ajaib itu akan sungguh-sungguh bisa memulihkan kita. Dengan cara itu kita akan menolong orang yang lain. Saudara, saya mengalami sangat banyak bagaimana Tuhan membentuk hidup saya. Saya mengalami yang namanya dari kecil, saya mengalami yang namanya saya marah dengan begitu banyak hal. Saya pemarah sekali, saya tumbuh jadi seorang anak yang pemarah. Begitu saya menikah, saya bertemu dengan seorang suami yang sangat mengasihi saya. Tetapi kemarahan saya tidak pernah berhenti. Karena saya tahu Tuhan menyuruh saya mengampuni, mengasihi. Tuhan suruh saya pelepasan berkali-kali. Tapi jauh di dalam hati saya masih bertanya, kenapa segala sesuatu terjadi tidak seperti yang saya inginkan. Saudara, pada waktu saya menikah, saya tiba-tiba saya pikir saya biasa mengeluarkan kemarahan saya. Di tahun keempat, segala sesuatu terjadi, rumah tangga saya berantakan. Dan saya begitu marah dengan banyak hal. Saya berkata, kenapa Tuhan tidak tolong? Di saat seperti itu, rumah tangga saya diizinkan hancur sampai 10 tahun. Dan di tengah saya hancur seperti itu, anak saya meninggal. Dan saya berpikir, Tuhan, di manakah Engkau? Kenapa Engkau tidak menolong saya? Hari itu saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Saya melakukan pelayanan, saya berdoa, saya melayani konseling, saya peperangan rohani, saya melakukan semua, saya deklarasi, saya puasa, saya melakukan semuanya. Dan saya tidak melihat hasilnya menjadi lebih baik.
Tapi saya hari-hari itu saya cuma berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak tolong saya, bagaimana mungkin saya akan melanjutkan hidup saya ke depan. Tapi Tuhan tidak bicara apapun. Itu hari-hari di mana saya bergumul dengan Tuhan. Saya meletakkan hidup saya hari demi hari. Saya berkata sampai di titik saya paling tidak punya pengharapan. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, keluargaku milikmu, suamiku milikmu, bahkan hidupku sendiri adalah milikmu. Engkau boleh lakukan apapun yang engkau mau, tapi kuatkan hatiku untuk percaya dan bersyukur. Saudara, di tengah-tengah semuanya, Tuhan memberikan sebuah kesembuhan dan pemulihan terjadi setelah 10 tahun. Saya dilatih jatuh bangun. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang saya marah. Tapi saya belajar lagi untuk mengucap syukur dan mengampuni dan mengasihi. Tuhan memulihkan segala sesuatu. Kemudian setelah keluarga saya pulih, saya kemudian punya anak yang ketiga. Beberapa hamba Tuhan berdoa dan mereka berkata, ini anak adalah kado dari Tuhan. Dan saya berpikir hari itu, karena saya sudah bayar harga, saya sudah lulus, maka Tuhan memulihkan keluarga saya, memulihkan segala sesuatu dan memberikan saya hadiah. Saudara, di bayangan saya kado itu adalah sesuatu yang kotak warna-warni, pita besar, dan pasti sesuatu yang sangat menarik dan menyenangkan hati. Saudara, saya tidak menyangka kata kado dari Tuhan. Seringkali kita ini salah mengerti maksud Tuhan. Kita seringkali teriak ketika padang gurun itu datang, dan kita berkata Tuhan tidak adil. Tetapi kalau kita berkata, kita mendengar kata kado, kita berpikir itulah ya pemberian yang terbaik yang pasti menyenangkan hati kita. Saudara, di bulan ke-8 saya mengalami masalah yang sangat banyak sekali, yang sangat besar di sekolah kami. Kami ada masalah dan kami harus berurusan dengan beberapa instansi pemerintahan. Saya diperiksa polisi sampai subuh, jam 1 subuh, jam 2 subuh, 5-6 jam. Hampir setiap hari, beberapa kali saya ke pengadilan. Dan di tengah semuanya saya hamil 8 bulan. Dan saya mengalami bengkak badan saya. Dan saya periksa, dokter berkata, Bu, ini harus segera dikeluarkan, kalau tidak bayinya keracunan. Hari itu suami saya sedang sibuk untuk kami ada akreditasi di sekolah. Dan saya harus operasi sendiri tanpa ditemani siapapun. Saya harus menjalani semua sendiri dengan hati yang saya belajar ucap syukur. Karena buat saya percaya Tuhan menemani saya. Saudara, bayi saya lahir. Pada waktu usia 3 bulan, saya menerima kabar pertama tentang bayi saya. Tentang kado yang dari Tuhan. Dokter berkata, Bu, bayi ibu jantungnya bocor. Saudara, hari itu saya menangis. Saya berkata, Tuhan, inikah kado yang kau maksud? Buat saya ini padang gurun, bukan kado. Tidak ada miripnya sama sekali sama kado. Tidak ada miripnya, tidak ada indah-indahnya berita yang saya terima. Kami berdoa dengan iman, dengan semangat, dengan ucapan syukur sampai kami lihat mujizat. Bulan ke-5, kemudian saya melihat jantungnya nutup dan semua oke. Saudara, tidak tunggu lama, di bulan ke-5, di saat saya mendengar berita itu, saya mendengar berita yang lain. Anak saya laki-laki dan alat kelaminnya, telurnya cuma 1. Saudara, hari itu kami nangis lagi. Kami datang ke dokter, kami nangis lagi. Dan setiap datang, tiap 2 minggu sekali itu digambar. Kami nangis dan kami tidak tahu ini bagaimana. Kami masih punya harapan mujizat. Dan 1 tahun kami lihat mujizat itu. Tiba-tiba sempurna, normal, semuanya baik. Saudara, tidak sampai di situ. Saya tetap mau berkata bahwa Tuhan, buat aku bersyukur bahwa kado yang Engkau maksud adalah latihan iman, latihan ucapan syukur, latihan percaya, latihan untuk melihat sampai keajaiban. Dan tidak banyak orang Kristen yang mau mengalaminya. Karena buat kita di titik awal, bahkan beberapa sampai di pertengahan, mereka berjuang menyeret badan, menyeret hati mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tapi berapa banyak yang gugur dan tidak pernah melihat keajaiban. Saudara, di 1,5 tahun
tiba-tiba kami bawa anak kami ke dokter. Dan dokter berkata, "Bu, anak ibu gendang telinganya pecah kiri dan kanan." Saudara, di titik itu sejujurnya sebagai manusia saya sangat lelah dan marah. Itu jam 12 malam dan kami bawa anak kami pulang dari rumah sakit. Jam 12 malam saya taruh anak saya izin sama suami saya keluar sebentar. Saya bawa mobil, lalu kemudian saya nyetir, saya berhenti di tengah jalan, di pinggir jalan, di tengah sepi, semuanya sudah tidur, tidak ada orang satupun lalu lalang di jalan. Saya berhentikan mobil, saya pukul setir mobil, saya teriak dan saya berkata, "Tuhan, saya lelah, saya capek, saya tidak tahu yang Engkau mau seperti apa. Sepertinya Engkau tidak pernah cukup memukulku. Sepertinya Engkau tidak pernah puas membiarkan aku melewati jalan-jalan yang sangat menderita." Hari itu saya menangis begitu rupa. Saya berteriak begitu rupa. Tidak ada satupun yang mendengar. Tidak ada satupun yang tahu. Dan bahkan Tuhan tidak bicara apapun. Sampai akhirnya saya sangat lelah dan saya tertidur di mobil. Saudara, tidak lama kemudian 20 menit saya bangun. Saya sudah mulai agak tenang. Tiba-tiba Tuhan bicara. Tuhan bilang, "Lihat firman di kitab Ulangan." Saudara, waktu saya buka kitab Ulangan, di situ firman-Nya berkata, "Bukankah aku Allah yang setia? Segala jalanku adil dan benar. Aku gulung batu dan tidak akan goyah. Segala jalanku benar. Tidak ada kecurangan di pihakku." Saudara, waktu saya baca ayat itu, saya tahu di pihak Tuhan segala jalannya sempurna. Kemanusiaan saya, keberdosaan saya, kebodohan saya, semua serba ingin baik-baik saja dan serba ingin instan, membuat saya tidak bisa melihat keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan, bahkan kesetiaan Tuhan. Saudara, hari itu saya pulang ke rumah. Saya sudah dapat ayat, tapi saya tetap masih lihat anak saya belum sembuh. Saudara, 2 bulan berlalu dan saya melihat keajaiban sekali lagi anak saya sembuh. Dan hari itu saya berkata, "Tuhan, buat hatiku percaya, buat hatiku setia." Tapi sampai di situ Tuhan berkata, "Enggak, hatimu belum percaya. Engkau masih percaya, engkau tenang setelah engkau melihat keajaiban. Tapi di tengah gemuruh masalah, engkau belum berhasil melihat keajaiban." Dan Tuhan akhirnya mengizinkan saya melihat banyak orang berkata anak saya itu autis. Dan saya sampai umur 4 tahun tidak bisa bicara. Hari itu saya jemput anak saya di TK. Saya malu sekali karena semua berjalan kiri kanan dan gurunya ngomong seperti semua kiri kanan. Anak saya tidak. Anak saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Persis seperti anak cacat. Dan tiba-tiba suara di kepala saya sangat banyak dan berkata, "Tuhan, apakah benar anak saya ini mengalami masalah?" Dan tiba-tiba Tuhan bicara di telinga saya, "Kamu lari, deketin anakmu dan bisikan kepada dia, left, right, left, right." Saya lari tanpa berpikir. Saya bicara di telinganya. Dan begitu saya bicara, diangkat kakinya, kiri kanan, kiri kanan. Saya sampai bingung kenapa seperti ini. Dan Tuhan tiba-tiba bercerita. Dia berkata, "Dari kecil kamu biasakan anak ini nonton film kartun berbahasa Inggris tanpa teks. Dan seluruh hampir semua kamus kata di kepalanya adalah bahasa Inggris. Dia sulit sekali mengerti bahasa Indonesia." Dan hari itu saya cuma bisa menangis dan saya berkata, "Tuhan, seringkali kebodohan saya, seringkali ketidakmengertian kita, seringkali kedegilan hati kita, seringkali apa kata orang, seringkali semua keadaan yang begitu sulit, yang mungkin tidak cocok dengan hati kita, membuat kita begitu mudah menyalahkan Tuhan, membuat kita begitu mudah menuduh Tuhan bahwa Dia Allah yang tidak adil." Padahal saudara, kalau kita mau renungkan sangat dalam, bahwa Dia Allah yang menjadikan kita. Bahkan Alkitab berkata, "Baiklah kita menjadikan mereka serupa dan segambar dengan Allah." Itu artinya Tuhan menaruh sebuah
kesempurnaan. Kalau hari ini mungkin fisiknya tidak sesuai dengan kita, pertumbuhannya tidak seperti yang kita harapkan, saudara, mari belajar percaya. Tuhan menaruh sebuah potensi ilahi yang kita harus temukan, dan kita tolong anak ini untuk kembangkan. Saudara, ini persoalan seberapa hatimu bisa melihat Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Seberapa hatimu bisa melekat dengan Tuhan dan engkau memandang segala sesuatu, bahkan memandang anakmu, memandang keluargamu dengan cara pandang Tuhan. Saudara, bertahun-tahun saya berdoa buat anak saya yang nomor 1 untuk pelayanan. Saya paksa dia pelayanan nari. Dan dia tidak pernah suka, dari kecil dia suka nari. Tapi ada umur tertentu tiba-tiba dia berhenti dan tidak suka nari. Dan itulah saat saya meratap. Dan saya berkata, Tuhan, kenapa saya ini pemimpin? Suami saya ini pemimpin, kami melayani Tuhan. Tapi kenapa anak kami tidak tumbuh seperti yang kami harapkan? Saudara, hari-hari itu Tuhan tidak bicara banyak. Tapi setiap kali saya paksa dia nari seperti teman-temannya yang lain, dia tidak mau. Dan saya berkata, hari itu saya berpikir bahwa ini anak tidak suka melayani, tidak suka yang dari Tuhan. Saudara, bertahun-tahun saya berdoa buat dia. Bertahun-tahun saya minta Tuhan bawa anak ini melayani. Di pikiran saya melayani adalah menari. Saudara, hari ini dia berumur SMA kelas 1. Dia berumur 15 tahun. Dan 2 tahun yang lalu tiba-tiba perubahan terjadi. Saya sampai khawatir dengannya. Dia mulai mengajar ke kampung-kampung. Dia setiap pulang sekolah, dia naik mobil pick up. Dia dengan teman-temannya duduk di belakang. Hujan-hujan pun mereka berangkat. Mereka masuk ke kampung-kampung. Dan mereka mulai mengajar semua anak-anak yang tidak punya uang untuk les. Mereka mengajar bahkan di saat dia harus ujian di sekolah. Dia bilang, saya mau mengajar mereka karena saya tahu itulah upah saya. Bahkan di saat pemerintah berkata, PSBB, semua saat pandemi, saat COVID, dia dengan berani pakai masker, pakai semua peralatan, dan dia tetap mengajar. Saya yang deg-degan, tapi Tuhan berkata, bukankah itu kamu doakan bertahun-tahun? Bukankah kamu minta dia melayani? Hari ini kalau aku jawab dengan caraku, kenapa kamu juga yang protes? Saudara, seringkali di tengah padang gurun kita tidak bisa melihat. Alkitab berkata, kasih karuniaku kuberikan kepadamu ketika engkau di padang gurun. Saudara, seringkali kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Seringkali kita cuma melihat gersangnya padang gurun, panasnya padang gurun. Seringkali kita cuma marah karena tidak ada air. Kita cuma marah karena segala sesuatu yang kita minta tidak sesuai dengan hati kita. Tapi kita lupa ada kasih karunia Tuhan yang mengerjakan sebuah dasar yang kuat, sebuah pertumbuhan yang kokoh. Sehingga Tuhan berkata, di depan akan ada banyak badai, akan ada banyak masalah yang mungkin saja bisa membuat engkau tumbang dan meninggalkan Tuhan. Tetapi hari ini, kalau padang gurun itu ada dalam hidupmu, bisakah engkau percaya dan berkata, kasih karuniamu Tuhan cukup bagiku, dan buat aku melihat segala sesuatu dalam hidupku dengan caramu melihat. Dan itu membuat kita berkata, Tuhan, aku percaya, dan inilah yang menghasilkan keajaiban dalam hidupmu. Saudara, kita belajar dari yang namanya padang gurun. Kita tahu Tuhan setia dan Tuhan memberikan perjanjian kasih karunia-Nya kepada setiap kita ketika kita ada di padang gurun. Saudara, kita akan lihat ayat berikutnya, ayat 4 dan ayat 5. Saudara, dikatakan di firman Tuhan, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetiknya hasilnya pula. Saudara, di ayat ini Tuhan bicara tentang Samaria, gunung-gunung Samaria. Saudara, waktu saya pelajari, Samaria itu artinya dari bahasa aslinya yang berasal dari kata Kitim. Kitim itu artinya orang-orang buangan. Saudara, Alkitab berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat kita bersukaria. Dan Alkitab berkata,
Tuhan sendiri akan menanam dan menumbuhkan pohon anggur di gunung-gunung Samaria. Saudara, ada masa-masa mungkin kita menjadi seperti orang-orang yang terbuang. Kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak dianggap, kita merasa apapun yang kita lakukan salah, kita merasa kita gagal, kita merasa kekuatan kita habis, mau bangkit tidak punya alasan buat bangkit, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Apapun yang engkau rasakan hari ini, apapun Samaria yang terjadi dalam hidupmu, saudara, firman Tuhan dengan jelas, Dia berkata, aku Allah yang akan menanam dan menumbuhkan pohon anggur di atas gunung-gunung Samaria. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kemanisan. Anggur bicara tentang kemanisan. Anggur juga bicara tentang cinta yang baru. Anggur bicara tentang gairah. Anggur bicara tentang semangat. Anggur juga bicara tentang sebuah kesukaan yang besar. Dan anggur biasa hadir di pesta raja. Saudara, inilah lambang di mana Tuhan berkata, asal hatimu percaya, engkau bisa melihat hidupmu dengan cara Allah melihat. Engkau bisa dibuat dan dijamin dengan kasih karunia-Nya untuk engkau menjadi orang-orang yang tahan uji. Ujungnya Tuhan berkata, engkau akan melihat hidupmu diangkat Tuhan sedemikian rupa. Seperti tanaman anggur ini, Tuhan berkata, apapun keadaanmu, asal hatimu percaya, asal engkau didapati setia dan tahan uji, asal engkau melihat bagaimana Tuhan melatih imanmu, latih ucapan syukurmu, latih kekuatan di dalam dirimu untuk bisa dipercaya. Apapun itu reaksimu tepat, engkau tahan uji, engkau akan melihat hidupmu diangkat Tuhan. Seperti janjinya, pohon anggur ini akan sungguh-sungguh terjadi dalam hidup. Saudara, satu hari saya ketemu dengan seorang anak. Dan saya melihat bahwa ini anak benar-benar kehidupannya keras dan hancur. Saudara, ini anak yang kita ambil dari kerusuhan waktu terjadi di Ambon. Mereka datang dan mereka sekolah di tempat kami. Saudara, anak ini saya tertarik dengan dia karena saya tahu ada sesuatu yang melukai dia begitu rupa. Saudara, ini anak yang sudah usia SMA, tetapi dia sekolah di kami kelas 1 SMP. Dia dibesarkan oleh ayahnya dengan cara, ya dia dikerasi, dipukul. Kalau dia buat salah, kadang-kadang ayahnya mengambil tembakan, senapan angin dan menembakkan ke badannya. Dan dia, itu artinya dia harus lari ke hutan, tidur di sana semalam 2 malam. Setelah ayahnya reda baru dia pulang. Kadang-kadang bahkan dia pernah, ya ayahnya memarahi dia dan golok itu ditaruh di leher. Dan dia itu berkali-kali mengalami begitu banyak hal yang sangat mengerikan, menakutkan dalam hidupnya. Hari di mana dia harus pergi, dia melihat sebuah kehidupan yang berbeda. Saudara, hari itu saya sedang jalan dari kantor saya ke kantor tata usaha. Dan di tengah perjalanan saya lihat anak-anak berkumpul sambil menyanyikan selamat ulang tahun. Saya tidak tahu siapa yang diulang tahunin, tapi hari itu saya berkata, wah seru sekali nih anak-anak, ada temennya yang ulang tahun. Saya jalan terus sampai ke tata usaha, saya bereskan beberapa pekerjaan, saya kembali ke kantor saya. Waktu saya kembali mereka masih berkerumun di situ dan saya tanya sama salah satu anak, siapa yang ulang tahun? Dan dia menyebut nama anak ini, anak yang tadi saya cerita yang kita ambil dari Ambon. Dia bilang, si ini Miss yang ulang tahun. Oh oke. Tidak ada sesuatu yang di hati saya yang muncul. Kemudian saya kembali ke kantor saya. Pada waktu saya masuk ke kantor saya, tiba-tiba ada suara yang lembut di hati saya. Dan saya tahu itu suara Tuhan. Tuhan berkata, maukah engkau merayakan ulang tahun anak ini? Seumur hidupnya dia tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Seumur hidupnya dia tidak tahu yang namanya diingini oleh kedua orang tuanya. Seumur hidupnya dia tidak tahu yang namanya dicintai oleh orang tuanya. Lalu kemudian karena ini anak laki-laki, saya izin sama suami saya dan akhirnya saya pergi ajak dia makan. Saudara, saya ajak dia makan, kemudian dia makan sesuatu yang enak buat dia. Wah ini enak, tapi makanannya yang dipesan banyak dan mahal. Jadi hari itu saya keluar uang cukup banyak.
Setelah selesai makan, kami pulang. Dan waktu karena itu di mall, kami pulang, dan kemudian waktu di jalan pulang, Tuhan itu berkata begini, masih di mallnya kecil, mall Bekasi, bukan mall di Jakarta. Dan Tuhan berkata begini di hati saya, kamu tidak pengen kasih dia hadiah? Saya berkata, Tuhan, tadi makannya sudah banyak pengeluarannya, ini sekarang harus ngasih hadiah lagi. Tuhan tidak bicara apa-apa. Tapi kemudian saya bilang, oke lah. Terus saya tanya sama dia, kamu pengen hadiah enggak? Dan dia bilang, mau, saya mau. Terus saya bilang, oke, nanti kita cari. Kita jalan menuju keluar. Begitu satu lantai, saya lihat di sebelah kanan itu ada sebuah toko kamera, toko MP3, MP4, segala macam. Hari itu masih zamannya MP3, MP4 itu lagi lagi tren, lagi rame. Saya jalan terus, saya berharap dia tidak mengajak berhenti ke situ karena itu pasti barang-barang mahal. Saya coba ngobrol, saya kok tidak mendengar, sambil jalannya agak ngebut sedikit melewati toko itu. Tapi tiba-tiba begitu lewat, saya tidak mendengar feedback, jawaban dari dia. Saya noleh ke samping kanan. Dia tidak ada di sana. Saya sudah curiga, ini anak pasti berhenti di toko itu. Saya noleh ke belakang dan benar, dia berhenti di toko itu dan dia berkata, dia panggil saya mama. Dia bilang, ma, saya mau lihat di sini. Saya bilang oke. Lalu kemudian kita lihat dan akhirnya matanya tertuju kepada satu barang MP4. Harganya hari itu 300.000 dan buat saya itu pengeluarannya sangat besar karena hari itu saya bahkan hampir tidak pernah membeli barang mahal buat diri saya. Kemudian singkat cerita saya belikan, dia bilang saya pengen sekali ini dari lama, dia suka musik, saya belikan. Dan sepanjang jalan pulang dia berkali-kali bilang terima kasih ya mama, baik banget, terima. Dalam hati saya ya, wah kamu senang, terima kasih, saya yang susah karena saya harus keluar uang banyak. Di situ saya tahu hati saya menolong tidak benar-benar rela. Semua sudah selesai begitu saja. Sebulan kemudian, hari itu kami sedang membangun gedung SMK dan kami sedang menabung karena buat beli tanahnya saja. Kami bergumul untuk kebutuhan uang yang kami butuhkan. Anak-anak mulai berdoa dan mereka bahkan beberapa menabur, mengorbankan uang jajan mereka 1.000, 2.000. Mereka berkata biarkan dia jadi benih untuk kami lihat sekolah, gedung kami dibangun. Dan itu gedung SMK sebenarnya belum ada sama sekali. Lalu kemudian hari itu seperti biasa kami kumpul, saya hari itu masih kepala sekolah, kami kumpul dan pimpinan saya Pak Luki memimpin kami berdoa buat pembangunan gedung SMK. Saudara, hari itu semua denah dikumpulkan, ditaruh di tengah, kami mau berdoa. Dan kemudian suami saya hari itu kepala sekolah SMK dan beliau berkata, Pak, ini ada taburan dari murid-murid. Lalu kemudian pimpinan saya berkata, taruh aja di tengah, dan kita akan mendoakan biar itu jadi benih yang mencukupkan semua yang dibutuhkan. Saudara, saya tuh sudah tutup mata dan saya pikir semuanya uang. Sudah tutup mata, saya sudah tidak lihat lagi uang yang ditaruh suami saya di tengah. Begitu ditaruh, pimpinan saya berkata, ada barangnya. Saya penasaran ingin lihat barang apa sih yang anak-anak letakkan buat benih. Waktu saya buka mata, saya lihat MP4 itu ada di situ. MP4 yang oleh seorang anak yang mungkin sepanjang umur hidupnya dia tidak tahu namanya diinginkan dan dicintai. Tapi hari itu setiap kali saya lihat itu, saya berkata, Tuhan, ada benih kesakitan dari seorang anak yang dia sangat suka. Itu MP4-nya belum rusak, masih sangat mulus, sangat bagus barangnya karena dia sangat jaga barang. Dia taruh di situ jadi benih buat membangun sekolah, gedung SMK, karena dia berkata, lulus SMP saya kepengen ke SMK. Saudara, hari ini sampai hari ini itu sudah terjadi sekian tahun lalu. Sampai hari ini setiap kali saya lihat gedung SMK, saya tahu ada benih ketaatan dari seorang anak yang hidupnya berubah karena dia melihat sebuah contoh nyata di dalam dirinya. Saudara, hari itu saya tahu dia teriak sama saya ketemu dia. Saya mau pergi ke Nias pelayanan hari itu dan dia teriak, dia bilang, Ma,
saya melakukan sesuatu dan itu menyakitkan hati saya. Tapi saya tahu itu Tuhan mau. Dan saya nangis, saya cuma berkata, nah, terima kasih buat ketaatan. Saudara, dari orang-orang yang merasa dirinya dibuang, dari orang-orang yang bukan siapa-siapa, dari orang-orang yang sungguh-sungguh belajar taat walaupun hatinya sakit, dari orang-orang yang mungkin bahkan ya itu kali pertama dan setelah itu juga tidak pernah lagi saya rayakan ulang tahunnya. Saya tidak pernah memberi dia kado, tapi itu cuma satu kali, dan satu kali peristiwa itu merubah seorang anak yang tadinya dia berkata, aku bukan siapa-siapa, aku anak yang tidak diinginkan, aku anak yang dibuang oleh orang tuaku. Tapi hari itu dia menemukan kasih sayang dan dia berkata, bahkan semua yang kuterima asalnya dari Tuhan. Dan itu membuat dia meletakkan yang paling berharga, yang paling dia inginkan, yang paling dia suka untuk menjadi, untuk menyukakan hati Tuhan, menjadi benih. Dan hari ini, saudara, gedung SMK sudah berdiri 7 lantai. Dan saya melihat setiap kali saya ada di dalamnya, saya tahu ada sebuah benih ketaatan yang ditanam di tanahnya itu. Dan menghasilkan sebuah bangunan yang saya percaya iman itu menjadi dasar untuk mengerjakan setiap perubahan hidup buat setiap anak yang masuk dari tahun ke tahun. Saya berdoa, mari belajar percaya. Seberapapun Samaria ada dalam hidupmu, mari belajar percaya bahwa Dia Tuhan yang berjanji. Dia akan angkat kita, Dia akan bawa kita ke dalam pesta perjamuan anak domba itu. Dia akan bawa kita semeja dengan Yesus Kristus Tuhan, dengan Bapa sendiri. Kita akan makan sehidangan. Kenapa? Karena Dia berkata pohon anggur itu sedang Dia tanam dan Dia tumbuhkan dalam hidup setiap kita. Saya berdoa, mari bereaksi dengan benar. Mari menjadi tahan uji dalam segala hal, dalam padang gurunmu. Ketika engkau melihat Samaria, mari belajar segala sesuatu sampai engkau lihat kebun anggur itu terjadi dalam hidupmu, sampai engkau lihat kasih setia Tuhan itu diikat dalam hidupmu sampai kekal. Saudara, saya ada satu video durasi hanya 4-5 menit. Saya berharap kita akan melihat dan menyaksikan, dan kita akan belajar sesuatu bersama-sama. Mari kita saksikan bersama video ini. Soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas.
to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up. Bapak Ibu Saudara, video yang tadi kita saksikan, kita menyaksikan ada satu orang yang bernama Derek. Dia memutuskan di dalam kesakitannya. Mungkin dia bukan juara hari itu. Dia bukan orang yang memenangkan pertandingan hari itu. Tapi hari itu ada sebuah keputusan dia buat dalam hidupnya. Sebuah keputusan penting yang membuat 65.000 penonton bertepuk tangan sambil berdiri karena melihat keputusan yang dia buat. Di tengah kesakitannya yang seharusnya tidak mungkin dia melanjutkan larinya. Di tengah semua petugas lapangan menyuruh dia pergi dan minggir. Dia berkata, biarkan aku dengan kesakitanku ini menyelesaikan garis akhir sampai aku tiba di garis finish. Dan itu kisah nyata. Itulah keputusan yang harusnya setiap anak Tuhan buat. Mungkin hari ini engkau tidak lebih baik daripada orang lain. Mungkin hari ini engkau berjuang jatuh bangun dengan kelemahan. Mungkin hari ini engkau berjuang jatuh bangun dengan penderitaanmu. Tapi biarkan hidupmu jatuh di tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan sendiri yang akan membawa engkau sampai di garis finish. Saudara, engkau lihat bapak seorang dari, di situ ditulis seorang dari kerumunan muncul dan menemani dia. Saudara, di cerita aslinya itu adalah bapak kandungnya sendiri. Dan bukankah bapak yang setia itu yang akan menemani kita, menolong kita sampai kita di garis finish, menyelesaikan pertandingan kita. Seperti kata Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan hidupku dengan sangat baik. Dan bukankah Tuhan memanggil setiap kita untuk menyelesaikan pertandingan setiap hidup kita dengan menjadi tahan uji. Karena Tuhan, karena Bapa sendiri yang menemani kita sampai kita melihat dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau Allah yang setia dalam segala yang kami alami. Tuhan, buat hati kami tertuju kepada Engkau. Buat mata kami melekat dengan Engkau. Buat cara pandang terhadap hidup kami dan apapun yang terjadi dalam kami adalah cara pandang Kristus. Buat kami menjadi tahan uji. Biar perjanjian kasih setiamu, biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamin bahwa Engkau bertanggung jawab atas hidup kami dan seluruh keluarga kami. Biar Engkau sendiri yang menumbuhkan pohon anggur di hidup kami. Sampai kami lihat kemenangan besar itu Tuhan jadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami percaya.